Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis dan solusi permasalahan pembelajaran matematika di SMP atau MTS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Martinus Alan Basule. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo dengan program studi Pendidikan Matematika angkatan 24B dengan NIM 2024-01029. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas yaitu pertama ada permasalahannya, yang kedua itu ada faktor penyebab, yang ketiga ada akibat, dan yang keempat ada solusinya. Oke, kita masuk ke permasalahan pembelajaran. Yang pertama itu kurangnya pemahaman konsep dasar matematika. Di sini banyak siswa yang hanya menghafal rumus tanpa mengerti mengapa rumus itu digunakan. Akibatnya saat soal sedikit dimodifikasi mereka langsung bingung. Yang kedua, partisipasi aktif siswa rendah. Nah, siswa cenderung pasif dan hanya menjadi pendengar yang sering disebabkan oleh rasa takut, salah atau merasa matematika itu sulit. Yang ketiga, ada metode pembelajaran monoton, yaitu metode ceramah. Biasanya pada metode ini pembelajaran itu berpusat atau fokusnya pada guru, sehingga para siswa itu tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran. Terus yang keempat itu kesulitan dalam pemecahan masalah. Nah, terus yang kelima, motivasi belajar siswa rendah. Di sini anggapan bahwa matematika itu membosankan membuat kehilangan semangat sebelum pelajaran dimulai. Oke, kita masuk ke faktor penyebab. Yang pertama itu metode pembelajaran kurang variatif dan kontekstual. Ajaran yang tidak kontekstual membuat siswa merasa matematika itu tidak berguna bagi kehidupan mereka. Nah, terus yang kedua, keterbatasan media dan sumber belajar. Minimnya alat peraga atau pemanfaatan teknologi membuat materi yang seharusnya bisa divisualisasikan tetap menjadi bayangan abstrak di kepala siswa. Dan ketiga, itu kurangnya monitoring dan feedback. Tanpa umpan balik yang cepat dari guru, siswa tidak tahu di mana letak kesalahan mereka, sehingga para siswa sering melakukan kesalahan yang sama dan terus berulang. Terus yang keempat, perbedaan kemampuan siswa di kelas. Dalam satu kelas, kecepatan belajar tiap siswa berbeda. Guru sering kesulitan mengajar dengan satu kecepatan yang bisa diterima oleh semua orang. Terus yang kelima itu materi yang abstrak sulit dipahami tanpa model konkret. Matematika sering disajikan tanpa model konkret, padahal siswa usia SMP masih membutuhkan jembatan antara benda nyata dan simbol angka. Kita masuk ke pembahasan akibatnya. Nah, yang pertama, siswa kesulitan memahami konsep matematika secara mendalam. Pengetahuan siswa hanya bersifat sementara yang hanya digunakan pada saat ujian dan mudah lupa. Terus yang kedua, rendahnya keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Siswa tidak terbiasa menganalisis masalah yang merupakan soft skill penting di masa depan. Terus yang ketiga, siswa kurang termotivasi dan tidak aktif dalam pembelajaran. Terus yang keempat, ada ketimpangan pemahaman antar siswa meningkat. Nah, siswa yang sudah tertinggal akan semakin jauh tertinggal, menciptakan jurang pemahaman yang lebar di dalam kelas. Yang kelima, hasil belajar matematika secara keseluruhan menurun. Secara statistik, nilai rata-rata kelas akan menurun karena dasar fondasi matematika yang rapuh. Kita masuk ke solusi alternatif yang bisa digunakan, yaitu yang pertama, menerapkan realistic mathematics education untuk mengaitkan materi pembelajaran matematika dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, itu menggunakan learning trajectory untuk merancang tahapan belajar bertahap. Yang ketiga, mendorong pembelajaran dalam diskusi berkelompok. Yang kelima, menggunakan teori belajar konstruktivisme, yaitu di mana para siswa diminta untuk menganalisis suatu permasalahan yang diberikan. Yang kelima, itu mengkolaborasikan media visual dan digital dalam pembelajaran, misalnya
penggunaan GeoGebra atau video pembelajaran. Terus yang kelima itu memberikan feedback rutin di akhir kegiatan pembelajaran. Adapun kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa rendahnya hasil belajar dan motivasi siswa di tingkat SMP atau MTS merupakan dampak sistematik dari metode pengajaran yang terlalu abstrak, monoton, dan kurangnya pemanfaatan media yang variatif. Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan transformasi pedagogis melalui penerapan Realistic Mathematics Education (RME) yang menghubungkan konsep matematika dengan kehidupan nyata. Penggunaan learning trajectory untuk merancang tahapan belajar yang sesuai untuk perkembangan kognitif siswa, serta integrasi media digital seperti GeoGebra untuk memvisualisasikan materi yang sulit dengan mengkombinasikan teori konstruktivisme dalam diskusi kelompok dan pemberian umpan balik yang rutin. Pembelajaran matematika dapat beralih dari sekedar hafalan rumus menjadi proses pemahaman yang lebih mendalam, bermakna, dan mampu menjembatani ketimpangan kemampuan antar siswa di kelas. Mari kita membuat matematika menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Saya Martinus Alan Basule. Terima kasih sudah menonton. Dadah.